من الذي مسبغ النعم ومتمم الفضل ومحيي القلوب. الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى سيدنا محمد وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia dan istimewa ini, di bulan Rajab ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya, nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita di hari yang mulia ini dapat berkumpul bersama, melaksanakan sholat Jum'ah bersama di Masjid Al-Muhajirin ini. Sebagian saudara-saudara kita di hari yang mulia ini banyak yang ingin bersama dengan kita, tapi dia tak lagi bersama dengan kita. Dia sakit, terbujur kaku, badannya di ruang ICU. Sayup-sayup suara adzan berkumandang masuk ke dalam telinganya, bergetar hatinya. Tapi kaki sudah tak dapat lagi melangkah, tangan tak dapat lagi mengayun, karena nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di hari ini mari kita duduk sejenak, mengambil iktibar, beriktibar, mengambil satu pelajaran. Bersihkan hati dan pikiran dari sifat ujub bangga diri, takabur dan sombong, dari sifat-sifat iri dan dengki. Memohon kita bersama kepada Allah, memohon hidayah petunjuk, memohon taufik tuntunan kepada Allah agar kita senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia, al-insan, asal kata dari nasiah. Manusia itu lupa, kita semua lupa. Hari ini kita semua lupa. Lupa tujuan hidup, untuk apa kita dihidupkan Allah. Janin-janin banyak yang gugur, anak-anak satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, tertabrak, kecelakaan lalu lintas, sakau, overdosis, siang sehat, malam mati, malam sehat, siang mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan kematian, wal hayata, dan Allah ciptakan kehidupan. Lalu untuk apa kita masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai hari ini, detik ini kita masih berdiri, berjalan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena Allah ingin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita bisa melaksanakan amal yang baik. Siapa di antara kita yang beramal paling baik? Bertakwa kepada Allah, takut dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia bukan karena pangkatnya, orang mulia itu bukan karena hartanya yang banyak,
Orang mulia itu bukan karena kekuasaannya, tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa kepada Allah, orang-orang yang paling takut kepada Allah, orang-orang yang rasa takutnya telah dihabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Fir'aun dibahas dalam Al-Qur'an? Namrus, Qarun disebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faksusil qasasah," maka ceritakanlah kisah-kisah mereka wahai Muhammad, mereka yang sombong, mereka yang angkuh, mereka yang serakah. Untuk apa diceritakan Fir'aun? Untuk apa diceritakan Namrus? Padahal mereka sudah mati. Maka ambillah pelajaran kejadian-kejadian itu untuk dijadikan pelajaran. La'allahum yatafakkarun, agar mereka orang-orang yang berakal itu berpikir, sampai di mana kesombongan ini, sampai di mana keangkuhan ini, keserakahan ini, sampai di mana kita berdiri tegak di atas buminya Allah ini, sampai masanya lelah, sampai masanya rapuh, sampai akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak istri hanya bisa mengantar sampai ke liang lahat, setelah itu dikuburkan, maka habislah masa yang telah Allah tentukan. Jangan pernah bersedih karena kesusahan, kemelaratan, kefakiran, karena akan berakhir dengan kematian. Jangan pernah bersedih dengan cacat dan kekurangan, karena akan berakhir dengan sakratul maut. Azab kubur adalah azab yang pertama, disusul dengan azab yang berikutnya di padang mahsyar, dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dosa kepada Allah dapat ditebus dengan taubatun nasuha. Dosa kepada Allah dapat ditebus dengan menempelkan keningmu di lantai, bersujud mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah dapat ditebus dengan menangis di dinding Ka'bah. Tapi dosa kepada sesama manusia, mencaci maki sesama, menghina sesama, menceritakan aib dan keburukan sesama, menghancurkan masa depan anak bangsa. Kau jual khamar, kau jual arak, kau edarkan narkoba, sabu, putau, inek, ganja, kau tampakkan sebagai orang yang soleh dengan koko, jubah, kufiah, simbol-simbol keislaman, rajin mengaji, pandai bertutur kata. Sesungguhnya dosa yang paling berat itu adalah dosa kepada sesama manusia. Makanya nanti datang di hari kiamat seseorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan amal-amalnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin." Ini amal-amalmu, ini amal-amal zakat sedekahmu, ini masjid yang kau bangun, ini surau yang kau bangun, pesantren, madrasah yang kau bangun, ini amal-amalmu, ini santunan anak yatimmu, faj'alnahu haba'an mansura. Maka Allah jadikan amal-amalnya itu seperti debu yang berterbangan, tak bermakna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tak mempunyai harta. Orang yang bangkrut adalah orang yang tak mempunyai kemewahan. Bukan itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah kelak dia datang di hari kiamat bisolatin, dengan salatnya, wa siyamin dan puasanya, wa zakatin dan zakatnya, dan amal-amalnya, tapi dia menyakiti sesama, menghina sesama, menceritakan aib dan keburukan sesama, menghancurkan masa depan anak bangsa, membuat susah orang-orang di sekelilingnya. Maka salatnya, puasanya, zakatnya, haji dan umrohnya, semua amal-amalnya tak dapat menolongnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang bangkrut, itulah orang-orang yang celaka. Di hadapan orang kau tampak hebat dan mulia, tapi di hadapan Allah, summa radadnahu asfala safilin, kau ditempatkan di tempat yang paling hina, kau ditempatkan di tempat yang paling rendah.
Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dihinakan karena miskin. Hari ini kita dihinakan karena susah melarat, tak punya pangkat dan jabatan kekuasaan. Bukan itu kehinaan. Kehinaan adalah ketika kau diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, kemewahan, kekayaan. Takabur, kau sombong, ujub, kau bangga diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin. Siapa orang yang dalam hatinya ada kesombongan sekecil biji sawi, sekecil ujung rambut, sekecil tapak kaki semut yang hitam di atas batu hitam yang kelam di tengah malam yang kelam, sekecil itu pun kau diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah meminta kepada Allah apa yang kau mau, karena boleh jadi kau tak dapat. Tapi beramallah yang Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, maka semua apa yang kau minta pasti Allah berikan. Bahkan semua apa yang kau inginkan pasti Allah sediakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulu ahadun minkum amalihul jannah. Kalian tak masuk surga karena amal kalian. Kau masuk surga itu bukan karena amal infak zakat sedekahmu. Kau masuk surga itu bukan karena pangkat jabatanmu. Kau masuk surga itu bukan karena bangunan masjid, surau dan madrasah dan pesantrenmu. Para sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, kau pun tak masuk surga karena amalmu ya Rasulullah. Wala ana, Rasulullah menjawab, ya aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu para sahabat kembali bertanya, bagaimana kau bisa masuk surga wahai Rasulullah? Illa anta ghammadanillahu birahmatih. Aku masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa merasakan rahmat itu kecuali orang-orang yang merasakannya. Kau selamat dari siksa kubur karena rahmat Allah. Kau selamat dari siksa sakaratul maut pun karena rahmat Allah. Kau masuk surga pun karena rahmat Allah. Kau sakit, kemudian kau sembuh itu pun karena rahmat Allah. Kau miskin, susah, melarat, kemudian kau kaya, itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu boleh jadi kau dapat karena kau memberikan makan anak kucing yang diusir tuannya di tepi jalan. Rahmat Allah itu boleh jadi kau dapat karena kau memegang kepala anaknya, anak yatim. Hari ini semua saudara-saudara kita sibuk, yang di kantor, yang di jalan, yang di tempat kerja, di sekolahan, perkuliahan, semuanya sibuk. Mengapa mereka semua hari ini datang ke masjid? Mengapa kita semua datang ke masjid? Itu karena kita semua ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Kalian wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, wabil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Sehebat apapun dirimu, sebanyak apapun hartamu, sekuat apapun dirimu, setinggi apapun pangkatmu, seluas apapun kekuasaanmu, kau tetap saja sebagai anak yang dilahirkan. Tapak kakimu hanya selebar 2 jari, betismu hanya tinggi sejengkal. Ketika kau nangis, ketika kau sakit di tengah malam, kau dipeluknya, kau diciumnya, maka jangan sampai hari-hari itu menjadi sebuah penyesalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.